Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan-perusahaan yang telah melakukan penerapan activity based costing. Studi kasus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pada perusahaan The Bellagry Hotel and Convention Sorong. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Fitrian Krismoko. NIM 2401010202117. Prodi S1 PJJ Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Biaya. Nah, pembahasan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu profil perusahaan. Kita akan membahas secara singkat mengenai The Bellagry Hotel serta layanan-layanan apa saja yang diberikan. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan sistem activity based costing ini pada Bellagry Hotel. Kemudian yang ketiga, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ABC ini. Kemudian yang keempat adalah manfaat penerapan sistem ABC pada The Bellagry Hotel. Sebelum itu, pembahasan kali ini didasari oleh jurnal dengan judul Analisis Penerapan Activity Based Costing System dalam menentukan harga pokok kamar pada The Bellagry Hotel and Convention Sorong. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa hotel tersebut telah menerapkan sistem ABC. Namun penerapan sistem ABC yang diterapkan di hotel tersebut dapat dikatakan belum maksimal. Jadi bagaimana hotel tersebut menerapkan sistem ABC akan kita bahas setelah ini. Yang pertama, profil perusahaan The Bellagry and Convention Hotel Sorong. Seperti yang kita ketahui, The Bellagry Hotel and Convention Sorong merupakan perusahaan jasa perhotelan bintang 4 yang bergerak di bidang penyediaan jasa penginapan, makan, dan minuman, serta fasilitas lainnya. Hotel ini beralamat di Jalan Gunung Merapi nomor 8, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong, Kota, Papua Barat. Kemudian ada beberapa jenis layanan kamar yang diberikan seperti tipe superior, tipe deluxe, tipe premier, tipe junior suite, tipe executive suite, dan presiden suite. Nah, lalu bagaimana penerapan activity based costing pada The Bellagry and Hotel Convention Sorong? Sebelum memasuki pembahasan, kita ulas kembali apa itu sistem ABC. Jadi, activity based costing merupakan sebuah sistem yang menerapkan konsep-konsep aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok yang lebih akurat. Menurut Mulyadi, activity based costing system adalah sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan tiga informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan. Nah, ini dia penerapan activity based costing pada The Bellagry and Convention Hotel Sorong. Yang pertama, pihak hotel melakukan identifikasi biaya dan aktivitas yang terjadi. Di sini pihak hotel melakukan identifikasi biaya-biaya yang termasuk mana saja yang termasuk biaya langsung dan mana saja yang termasuk biaya tidak langsung atau indirect cost. Kemudian biaya-biaya yang termasuk dalam biaya langsung ini dialokasikan ke berbagai jenis kamar yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian setelah itu pihak hotel mengidentifikasi aktivitas biaya tidak langsung dan level aktivitasnya. Aktivitas biaya tidak langsung dapat diidentifikasi berdasarkan level aktivitasnya seperti level unit, batch level, dan fasilitas sustaining. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2015, dapat kita lihat pada bagian di sebelah kanan, The Bellagry and Hotel Convention membagi beberapa aktivitas ke dalam level aktivitas seperti aktivitas penginapan tamu, aktivitas laundry, aktivitas pemberian makan pagi, ini ke dalam unit level.
Kemudian aktivitas pemakaian listrik, aktivitas pemakaian air, aktivitas penyusutan gedung, aktivitas penggajian karyawan, itu ke dalam fasilitas level, facility level. Kemudian setelah biaya-biaya tidak langsung digolongkan ke dalam beberapa level aktivitas, langkah yang selanjutnya adalah mengidentifikasi cost driver atau sering kita kenal dengan nama pemicu biaya, yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya suatu aktivitas atau layanan. Nah, di sini selain menentukan cost drivernya, The Bellagry Hotel juga telah membagi ke dalam cost pool. Dapat dilihat pada bagan terdapat beberapa cost pool, ada 4 cost pool. Pada pool pertama, di mana aktivitas penginapan, aktivitas laundry, aktivitas pemakaian listrik, aktivitas pemakaian air, ini dimasukkan ke dalam pool satu dengan cost driver berupa jumlah kamar yang terjual. Kemudian pada pool yang kedua, aktivitas pemberian makan pagi, ini cost driver yang ditentukan adalah jumlah tamu yang menginap. Di cost pool yang ketiga, yaitu aktivitas penyusutan gedung, itu cost driver yang digunakan adalah jumlah luas ruangan. Dan pool yang keempat, aktivitas penggajian karyawan, ini cost driver yang digunakan adalah jumlah jam kerja. Nah, langkah yang keempat yaitu dengan membebankan biaya overhead, yaitu mengalokasikan biaya overhead ke objek biaya tertentu seperti produk, jasa, atau pelanggan. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pada pada bagan dapat kita lihat di cost pool cost 4 cost pool yang telah ditetapkan oleh The Pelagri Hotel and Convention Sorong, kita bisa melihat eh, biaya-biaya overhead pada cost pool 1 sampai cost pool 4. Pada kospul satu dengan total sekian, kemudian pada kospul 2 total sekian, kemudian pada kospul yang ketiga dengan total sekian, dan kospul yang keempat dengan totalnya yang sekian. Kemudian kita lakukan pembagian antara total kospul pada kospul satu, kospul 2, kospul 3, kospul 4 dengan cost driver. Nah, hasil dari pembagian tersebut, kita bisa mengetahui tarif cost pool pada masing-masing pool, baik pool satu, pool 2, pool 3, pool 4. Di sini kita bisa melihat pada pool pertama, tarif cost pool yang dihasilkan yaitu sekitar 394 ribuan. Kemudian cost pool yang kedua sekitar 8.500, cost pool yang ketiga 363.000, cost pool yang keempat 7.000 sekian. Nah, setelah biaya overhead tersebut didapatkan, tarif cost pool didapatkan, langkah yang selanjutnya adalah menentukan harga pokok produksi. Eh, Tentunya harga pokok produksi yang ditentukan dengan menggunakan sistem ABC ini akan berbeda-beda tergantung dari jenis kamar yang telah ditetapkan. Berikut hasil penerapan activity based costing dalam menentukan harga pokok produksi di The Bellagry Hotel and Convention Sorong. Bisa kita lihat setelah memasukkan total biaya tidak langsung, total biaya langsung, total biaya untuk kamar superior itu sendiri, kemudian dibagi dengan jumlah kamar yang terjual, kita bisa melihat harga pokok pada kamar superior, harga pokok kamar pada premier, harga pokok kamar pada eksekutif suite, harga pokok kamar deluxe, harga pokok kamar junior, dan harga pokok kamar presiden suite berbeda-beda tergantung dengan penyusunnya. Kemudian yang selanjutnya, tantangan apa saja sih yang dialami The Bellagry Hotel dalam penerapan sistem activity based costing?
Yang pertama adalah kompleksitas operasional. Perusahaan perhotelan memiliki banyak aktivitas yang beragam, seperti layanan kamar, restoran, dan fasilitas-fasilitas lainnya, dengan biaya yang berbeda-beda. Tentu dengan operasional yang kompleksitasnya sangat tinggi ini, tentu akan menyulitkan bagi perusahaan dalam menentukan level aktivitasnya kah, dalam menentukan biaya-biaya mana saja yang akan dimasukkan ke dalam biaya overhead. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data yang akurat. Pengumpulan data biaya yang sangat detail bisa menjadi sulit dan memakan waktu. Karena seperti yang kita ketahui, biaya-biaya yang dikumpulkan pada dalam menggunakan sistem ABC adalah terdapat biaya-biaya aktivitas yang harus diperhatikan. Jadi, eh, bagi pihak manajemen maupun pihak akuntansi tentu hal tersebut memberikan tantangan tersendiri dalam melakukan pengumpulan data. Terlebih lagi apabila kita menginginkan data yang sangat akurat. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan dalam menentukan aktivitas yang relevan. Seperti yang kita ketahui, perusahaan perhotelan itu memiliki banyak aktivitas. Tidak hanya penginapan, tapi juga makan, kemudian sewa gedung, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin tidak semuanya relevan untuk dianalisis dengan menggunakan metode APC. Jadi menentukan aktivitas yang perlu dipertimbangkan bisa sangat sulit. Kemudian tantangan yang keempat adalah fleksibilitas sistem. Pada perusahaan perhotelan itu merupakan industri yang sangat dinamis, cepat berkembang, cepat mengikuti perubahan zaman dengan permintaan dari konsumen yang berbagai macam. Jadi sistem ABC ini harus cukup fleksibel untuk menangani variasi tersebut dalam alokasi biaya. Kemudian bagaimana penyelesaian tantangan penerapan sistem ABC pada The Bella Agree Hotel and Convention Sorong? Terkait dengan kompleksitas operasional, bisa dilakukan pengelompokan aktivitas berdasarkan kategori. Pihak hotel bisa melakukan pengelompokan aktivitas berdasarkan kategori yang lebih mudah dikelola, seperti pemeliharaan kamar, layanan makan, atau acara. Nah, hal ini tentu akan memudahkan identifikasi dan alokasi biaya. Kemudian, terkait pengumpulan data yang akurat, pihak manajemen atau pihak hotel bisa melakukan penerapan otomatisasi, baik itu menggunakan software, aplikasi, maupun sejenisnya. Pihak hotel bisa menggunakan teknologi seperti perangkat lunak akuntansi atau manajemen hotel yang dapat secara otomatis mencatat atau memantau biaya untuk aktivitas unit. Kemudian, terkait tantangan dalam kesulitan dalam menentukan aktivitas yang relevan, perusahaan pihak hotel bisa berfokus pada aktivitas-aktivitas yang besar saja, yaitu dengan menganalisis aktivitas yang memberikan kontribusi besar terhadap biaya dan pendapatan, seperti layanan kamar dan restoran. Jadi, bagi pihak yang ingin menerapkan sistem ABC ini, mungkin terlebih dahulu sebelum masuk ke aktivitas-aktivitas kecil, bisa berfokus terlebih dahulu pada aktivitas yang besar dan cukup memberikan kontribusi yang tinggi pada pendapatan perusahaan. Kemudian tantangan terkait dengan fleksibilitas sistem yang harus mengikuti perubahan dan permintaan konsumen. eh, The Bella Agree Hotel and Convention bisa melakukan pelatihan secara berkala, yaitu memberikan edukasi kepada staf maupun pihak manajemen tentang keuntungan dari sistem ABC, seperti keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan biaya dan
peningkatan profitabilitas. Kemudian manfaat penerapan sistem ABCD ini apa sih bagi The Bella Agree and Convention Hotel Sorong? Ada sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan apabila kita menggunakan sistem ABC dalam eh, dalam eh, penerapannya dalam perusahaan kita. Yang pertama adalah dia mengalokasikan biaya secara akurat. Sistem ABC ini memungkinkan alokasi biaya yang lebih tepat berdasarkan aktivitas sebenarnya terjadi di hotel. Nah, hal ini akan membantu perusahaan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana biaya terbentuk, serta mengidentifikasi aktivitas atau layanan mana yang mengkonsumsi sumber daya yang lebih banyak. Dengan informasi yang lebih akurat, hotel dapat mengelola biaya yang lebih baik. Nah, ya kita lihat eh, manfaat yang pertama adalah mengalokasikan biaya secara akurat, di mana sistem APC ini menyediakan gambar yang lebih jelas tentang biaya yang terlihat dalam setiap lini operasi. Sistem APC ini juga akan menghindari pembebanan biaya yang tidak tepat pada produk atau layanan tertentu. Kemudian manfaat yang kedua adalah peningkatan pengambilan keputusan, memungkinkan penetapan harga yang lebih akurat dan kompetitif. Selain itu juga membantu dalam merencanakan dan mengevaluasi profitabilitas setiap layanan atau produk. Sistem APC ini juga memberikan identifikasi dan pengurangan pemborosan, mengurangi biaya yang tidak perlu dengan mengevaluasi dan menyederhanakan proses, kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah peningkatan profitabilitas, yaitu dengan memfokuskan upaya pada area yang paling menguntungkan, membantu dalam menentukan layanan atau produk yang perlu dikembangkan dan dihentikan. Kemudian, bagaimana sih sistem APC ini membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk eh, berdasarkan hasil eh, penelitian, berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan terhadap berbagai jenis penelitian terkait dengan penerapan sistem APC. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada The Pelagri and The Pelagri Hotel and Convention Sorong ini, beliau menyebutkan bahwa sebenarnya penerapan dari sistem ABC ini pada perusahaan tersebut belum terlalu maksimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan biaya antara biaya yang telah diperhitungkan dengan menggunakan sistem ABC oleh pihak hotel dengan perhitungan si peneliti. Peneliti menyebutkan bahwa pihak hotel memang tidak memasukkan beberapa aktivitas ke dalam biaya sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil akhir pada perhitungan harga pokok produksi. Dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan penerapan sistem ABC yang akurat, kita bisa menentukan harga produk yang lebih akurat dan lebih efisien untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain itu, berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada beberapa jurnal, terutama pada perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan sistem ABC, eh, dapat diambil kesimpulan bahwa eh, perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan sistem ABC ini apabila dilakukan pembandingan perhitungan dengan menggunakan sistem ABC, mereka cenderung
harga pokok produksi yang ditetapkan ini cenderung under costing atau eh, perhitungan biaya yang dibebankan oleh perusahaan dapat dikatakan terlalu rendah. Oleh karena itu, eh, sistem ABC ini sangat disarankan untuk diterapkan bagi beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk yang bervariasi. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, eh, itu murni karena dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.